maghrib. Jadi kalau kita hadirkan di sini hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla isnataya asyrata rak'atan, siapa yang salat 12 rakaat, kan? Mengiringi salat fardunya siang dan malam. Baik ya. Apa saja itu kalau mau kita rincikan sesuai dengan urutan waktu? 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi waktunya setelah azan berkumandang, Allahu Akbar, masuk waktu subuh. Ya kan? Selesai azan, karena kita jawab dulu, berdoa. Nah, ini tunaikan dulu 2 rakaat. Ya kan? Sebelum salat fardunya. Ini yang dikenal dengan 2 rakaat sunnah fajar. Ya, atau kadang disingkat dengan 2 rakaat fajar. Yang dimaksud adalah salat sunnahnya. Dan masuk kategori rawatib. Urutannya sebelum fardunya. Nah, sebelum disebut dengan qobla, maka sering disingkat dengan qobliyah, itu kan? Baik. Ini punya keistimewaan sendiri. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah itu yang ditunaikan sebelum salat subuh, itu nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Dapat apa itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Nanti kita lihat saat kembali kepada Allah. Dan ini hati-hati ditunaikannya Ramadan. Jangan tinggal. Jadi selain Ramadan saja, begitu dikuatkan, dimotivasi untuk mendapatkan ini. Apalagi saat Ramadan. Ya. Kemudian arba'an qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Teknisnya bisa 2 rakaat. Jadi tunaikan 2 rakaat, kemudian salam, tunaikan 2 rakaat lagi, kemudian salam. Bisa langsung 4 rakaat. 4 rakaat, kemudian salam. Ya, ditengahi dengan tahiyat. Karena setiap sholat yang lebih daripada 2 rakaat, itu umumnya menggunakan tahiyat. Karena batas standar paling minimal sholat, selain sholat witir itu 2 rakaat. Ya. Karena witir itu penutup, maka menjadi ganjil. Jelas ya? Ini teman-teman. 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah. Ya, setelah itu bahasa Arabnya ba'da. Ya, ba'da. Jadi ada salat ba'diyah, sebelum qabla, setelah ba'da. Jadi kalau sudah pakai ba'da, jangan pakai setelah lagi. Atau kalau ada kata setelah, jangan pakai ba'da lagi. Ya. Nanti kita ketemu di Masjid Al-Ihsan ya, kapan? Nantilah setelah ba'da asar. Nah, itu kebanyakan. Kebanyakan. Ba'da itu artinya apa? Setelah. 2 rakaat setelah zuhur. Jelas ya? Baik, nah kalau biasanya sholat-sholat sunnah terkait kalau mampu dilakukan di tempat berbeda, misal kalau dekat rumahnya dengan masjid, lakukan di rumah. Baru kemudian fardunya di masjid. Kalau dekat dengan masjid. Kalau jauh ya lakukan di masjid. Ya, ini maksudnya apa? Supaya banyak tempat-tempat sujud yang pernah kita gunakan untuk ibadah dan bersaksi di akhirat saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Nanti di situ ada tapak-tapak bekas kita beribadah dan itu ada keberkahan di dalamnya. Ada keberkahan. Kemudian raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Ya. Lalu 2 rakaat raka'ataini ba'dal isya, setelah isya. Nah, ini ya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Bila kita jumlahkan 2 tambah 4 6, tambah 2 8, tambah 2 10, tambah 2 12. Ini jumlahnya berapa? 12. Siapa yang bisa konsisten menunaikan ini selama hidupnya, maka Allah akan memberikan satu apresiasi yang tinggi, membangunkan untuknya satu istana, satu rumah di tepian surga. Masya Allah, ya, sangat luar biasa. Dan umumnya komen para sahabat setelah menerima ini, baik di lingkar keluarga Nabi SAW ataupun sahabat terdekat Rasulullah, itu langsung komen pertamanya setelah mendengar berita ini, ya, mereka kemudian memberikan perhatian khusus dan tidak meninggalkan ini, ya, selama ada kemampuan sampai mereka wafat. Nah, khusus yang ini sebelum zuhur, yang 4 rakaat ini,
Kalau kita melihat versinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan meriwayatkan pula tentang hadis yang sunnah rawatib ini, maka ada riwayat ini 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi jumlahnya kalau dijumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 2 kali 5 10 jumlahnya. Gitu ya. Nah, kalau kita gabungkan keduanya, 2 riwayat antara yang 4 dengan yang 2, maka ditemukan kalau mampu dilakukan, lakukan 4 rakaat, ya kan? Kalau terbatas waktunya, cukupkan dengan 2 rakaat, tidak ada masalah. Baik ya, dipahami ya. Jadi yang diutamakan kalau mampu ini 4, kalau tak sampai ke 4, 2 rakaat. Ya, ini sering ditemukan kadang di kantor, suasana terbatas dan sebagainya. Maka silahkan disesuaikan dan tidak perlu terburu-buru. Mengejar waktu sampai pengen 4 tapi nggak khusyuk, itu tidak baik. Ya? Karena ada juga riwayat yang menyebutkan 2. Nah ini kalau kita bagi silahkan ditempatkan. Yang siang yang mana? Oh yang ini masuknya nih. 1, 2, ini kan 3. Ini masuk wilayah siang. Adapun kalau sudah masuk ke maghrib, ke isya, ini masuk wilayah ke sini, antar malam. Jelas ya? Nah ini dulu yang rawatib ya teman-teman sekalian, yang mengiringi salat-salat fardu bersamaan. Dan ini punya fungsi kalau kita lihat di hadis sahih, ini diantara fungsinya melengkapi nanti yang kurang-kurang di salat fardu. Jadi kalau amalan salat pertama dihisab itu nggak sempurna yang salat fardunya, itu dicari amalan sunnahnya. Ya, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk bisa disempurnakan dengan amalan sunnah. Dicek tuh, lihat, cek, sempurnakan. Nah kemudian teman-teman sekalian, nah ini ada juga yang memahami disebut rawatib masih bentuk jamak dari kata ratib, tapi lebih kepada nilai tambahan pahalanya, bonus. Jadi kalau yang pemberian pokoknya disebut dengan ajrun, ya, bonusnya ini ratib. Jadi kayak orang kalau kerja ditambah lembur kan dapat tambahan gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang menunaikan ibadah pokoknya ditambah dengan sunnahnya yang berurutan baik sebelum atau setelah salat fardu, maka dia mendapatkan tambahan bonus pahala, bonus penyempurna. Karena itu disebut dengan rawatib, jamak dari kata ratib dengan pemaknaan yang kedua mengacu kepada penambahan bonus pahalanya. Ya. Tidak ada persoalan mau diartikan yang pertama atau yang kedua, intinya ada salat-salat berhukum sunnah, sifatnya nafilah, mendampingi salat-salat fardu baik sebelum atau setelahnya. Kemudian ada salat mutlak juga. Mutlak ya. Yang sifatnya tidak beriringan langsung atau berurut langsung dengan salat fardu baik sebelum atau setelahnya. Ada yang memang dekat waktunya dengan salat-salat fardu, ada yang terikat tidak terlampau dekat dengan itu tapi cukup jauh waktunya. Ya, jadi ada yang terikat dari segi pendampingannya dekat dengan sholat fardu seperti halnya rawatib, tapi ada juga yang waktunya terpisah cukup jauh. Ya, tapi itu bisa ditunaikan dan ada contoh-contohnya, iringan dalilnya, baik isyaratnya di Al-Quran ataupun prakteknya langsung dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita bedah antara siang dan malamnya teman-teman sekalian. Misal yang tidak diikat dengan waktu sama sekali, ya, misalnya ada sholat sunnah wudhu, ya, setiap selesai wudhu kalau anda ingin sholat sunnah boleh silahkan lakukan sholat sunnah wudhu. Misal tahiyatul masjid, ya, tahiyat masjid. Tahiyat masjid itu nama bagi sholat sunnah yang ditunaikan, ya, setiap 2 rakaat. Bahkan ada yang tidak membatasi dengan nama sunnah. Pokoknya setiap 2 rakaat yang dilakukan pertama kali masuk masjid sampai dia duduk dengan niat i'tikaf misalnya, itu disebut dengan tahiyatul masjid. Salat apa saja. Ya, ini berdasar keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlisa hatta yusalli rak'atain. Fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika satu di antara kalian masuki masjid berniat untuk i'tikaf duduk, kan? Maka jangan langsung duduk, kecuali coba mulai dengan salat dulu sunnah 2 rakaat. Nah, sunnah yang dimaksudkan di situ tahiyatul masjid. Bentuknya bisa apa saja. Ya, kalaupun tidak ada salat spesifik misalnya, taruhlah semacam salat duha kah,
atau terkait dengan ini qabliyah ba'diyah kah, kan? Sepanjang dia masuk ke masjid memulai dengan itu sifatnya sudah tahiyatul masjid. Kalau tidak ada sama sekali, dia pengen ke masjid saja, pengen i'tikaf, pengen baca Quran, dia wudhu, dia datang, dia boleh tunaikan langsung dengan niat tahiyatul masjid. Jelas ya? Jadi nggak diikat dengan waktu. Kemudian ada yang terkait dengan waktu yang dekat dengan sholat tertentu. Misal, kalau di sini kita temukan subuh, zuhur, kemudian ini zuhur lagi, maghrib, isya. Asarnya belum ada, ya? Maka di asar itu ada yang mengiringi sholat asar. Jumlahnya 4 rakaat. Ya, mengiringi sholat apa? Asar. Jumlahnya 4 rakaat. Dilakukannya setelah masuk waktu asar. Azan berkumandang, jawab dulu, selesai berdoa dulu, maka tunaikan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ya, sebelum asar. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW pernah bersabda, rahimallahu mara'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang mampu menunaikan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Jelas ya? Nah, jadi ini boleh dilakukan 4 rakaat, bisa 2 rakaat, 2 rakaat, teknisnya seperti yang ini, yang zuhur, atau juga ya bisa langsung 4 rakaat secara sekaligus. Ada yang memahami kalau tak mampu 4 sebelum zuhur, itu yang dilakukan sebelum asar itu. Ada yang memahami demikian. Tapi karena ini spesifik terpisah dan redaksinya sangat spesifik gitu ya. Kalau yang ini zuhur sendiri, ini asar sendiri. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini 4 rakaat bisa dilakukan sebelum asar. Kemudian antara adzan dengan iqamah. Antara adzan dengan iqamah secara umumnya, ya. Ma bainal adzanaini ya raka'atan. Di antara 2 adzan, ya maksudnya adzan dengan iqamah ada 2 rakaat. Seperti kalau kita contohkan misalnya ini isya nih. Ya, adzan isya, Allahu Akbar, selesai isyanya, nunggu untuk salat fardu, masih ada jeda waktu menunaikan. Kalau yang ini kan masuk rawatibnya setelah isya. Ya kan? Sebelum isyanya boleh nggak? Boleh, masuknya ke sini. Masuk pada keumuman hadis 2 rakaat di antara adzan dan iqamah. Jadi ya,